Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyono, peserta pelatihan di PKP Angkatan 10 tahun 2024 NDH 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan isu komunikasi dalam pelayanan publik. Secara umum kita tahu bahwasanya komunikasi merupakan aspek penting dalam pelayanan publik, di mana komunikasi yang efektif akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi informasi yang efektif pula. Pun demikian sebaliknya, apabila komunikasi itu dilakukan dengan kurang efektif, maka dampaknya akan kurang efektif juga. Saya coba mengidentifikasi isu komunikasi secara internal pada unit kerja kami di lingkup UPT TPA Regional Banjarnegara, di mana saya selaku kepala seksi pemeliharaan. Potensi-potensi terkait dengan isu komunikasi ini pertama adalah secara internal. Yang pertama mungkin adalah kurangnya koordinasi antar seksi, di mana seksi yang saling berkaitan antara seksi operasional dan pemeliharaan. Terkadang seksi operasional ini mengadakan atau melakukan kegiatan di luar dari SOP yang telah ada. Jadi kadang-kadang ada miskomunikasi di situ yang harus kita kedepankan. Pun demikian kadang-kadang dari kami di seksi pemeliharaan ini melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan operasional juga. Antara lain mungkin kami melakukan perawatan atau mungkin melakukan pemeliharaan alat tanpa koordinasi terlebih dahulu, sehingga potensi-potensi untuk adanya miskomunikasi yang mengganggu untuk kelancaran kegiatan sehari-hari itu sangat mungkin terjadi. Yang kedua mungkin terkait dengan perbedaan prioritas. Nah, prioritas pada masing-masing seksi ini tentu akan sangat berbeda, baik itu di seksi operasional maupun seksi pemeliharaan. Itu pasti mempunyai prioritas kinerja masing-masing, dan itu sangat rentan terhadap adanya konflik. Oleh sebab itu adanya komunikasi dua arah itu akan mengurangi dampak atau mengurangi risiko dari konflik yang akan terjadi. Saya contohkan bahwasanya tim operasional mungkin lebih fokus pada kelancaran untuk kegiatan sehari-harinya, tetapi di satu sisi di seksi pemeliharaan itu akan lebih fokus bagaimana keberlanjutan atau keandalan sebuah alat itu untuk jangka panjang. Nah, itulah yang perlu nanti kita sinkronkan, kemudian kita komunikasikan agar dampak konflik atau overlapping dari prioritas masing-masing seksi itu bisa lebih berjalan beriringan. Kemudian yang ketiga mungkin informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ini baik dari seksi operasional maupun pemeliharaan, itu terkadang ada kendala-kendala teknis terhadap informasi. Nah, informasi ini perlu kita cerna, perlu kita telaah, dan perlu kita analisa dengan akurat.
sehingga kelancaran untuk tugas operasional maupun kelancaran untuk kegiatan pemeliharaan pun bisa berjalan dengan baik. Pun demikian, komunikasi atau informasi yang kita dapat dari petugas di lapangan, petugas teknis itu kadang-kadang tidak tersampaikan secara langsung atau tidak akurat, dan kadang-kadang informasi yang kita terima itu tidak terperinci. Jadi kadang-kadang ada informasi yang harus kita perlu atur ulang, atau kita kaji ulang, atau kita survei ulang, atau kita dalami lagi, sehingga kesalahan-kesalahan informasi tersebut sedini mungkin atau secepat mungkin bisa kita ambil sebuah kesimpulan untuk bisa melakukan tindak lanjut. Kemudian yang kedua itu terkait dengan potensi isu komunikasi dari eksternal. Biasanya ini di seksi pemeliharaan ini biasanya terjadi kalau kita menggunakan pihak ketiga atau rekanan, karena secara umum tugas dari seksi pemeliharaan tidak berkaitan atau tidak bersentuhan langsung dengan stakeholder di operasional. Jadi potensi miskomunikasi itu hanya ada di rekanan atau di pihak ketiga. Salah satu contoh misalnya kita sudah menjadwalkan kegiatan pemeliharaan untuk alat, tapi karena lain suatu hal kita kurang komunikasi, akhirnya tertunda. Nah, tertundanya itu bisa terjadi karena beberapa hal, mungkin karena ada ketersediaan untuk suku cadang, itu kadang-kadang menjadi polemik sendiri, baik itu di lingkup Kalimantan maupun di Jawa khususnya ya. Kadang-kadang kita perlu spare part untuk alat berat itu harus kita datangkan dari luar negeri. Pernah kami beli itu untuk spare part ekskavator itu harus menunggu selama kurang lebih 14 hari kerja itu dari Singapura. Nah, hal-hal demikian kalau tidak kita komunikasi dengan baik dengan pihak ketiga, tentu jadwal untuk maintenance, untuk pemeliharaan, untuk perbaikan bisa tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Alhasil tentu akan mempengaruhi dari kawan-kawan yang di operasional tidak bisa menggunakan peralatan semaksimal mungkin. Kemudian bisa jadi kesalahpahaman itu mungkin secara eksternal mungkin bisa ke masyarakat, tapi masyarakat itu lebih terkait kepada teman-teman di operasional. Meskipun secara umum TPA Regional Banjar Prabowo ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi stakeholder kita adalah kabupaten kota. Nah, kesalahpahaman atau disinformasi kita dengan kabupaten kota itu kadang-kadang menjadi sebuah kendala sendiri, di mana di awal kita sudah sepakat dengan perjanjian kinerja, masing-masing kabupaten kota sudah bersepakat untuk mengirimkan sampahnya ke TPA regional, namun seiring waktu berjalan realisasi untuk pengiriman sampah itu hanya sekitar 80%, artinya dari 275 ton sehari itu hanya sekitar 200 ton saja yang kita terima per harinya. Nah, itulah kemudian kita coba komunikasikan lagi dengan pihak-pihak stakeholder, namun demikian kita juga tidak bisa menampik permasalahan-permasalahan yang ada juga di pihak stakeholder, karena
kita tidak bisa memaksakan kebijakan itu harus bisa terrealisasi pada waktu yang sama. Kemudian selanjutnya adalah dampak dari isu komunikasi terhadap kinerja pelayanan sendiri. Tentu yang pertama adalah penurunan dari efisiensi untuk operasional. Komunikasi yang kurang atau komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan penurunan efisiensi. Salah satu contohnya adalah pemeliharaan kita yang tertunda yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin karena berbagai kendala, spare part yang tidak tersedia, dan kemudian lambatnya dari pihak ketiga mengerjakan. Nah, itu akan menjadi sebuah dilema sendiri di internal kami bahwa untuk kegiatan yang sifatnya lepas dari jadwal tentu akan berakibat terhadap menurunnya fungsi dari operasional yang seyogianya operasional itu bisa bekerja maksimal per harinya, bisa untuk lebih panjang waktu yang diperlukan untuk penanganan sampah. Kemudian kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Nah, kesalahan dalam pelaksanaan tugas ini seringkali kita ada disinformasi, nah, baik itu dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Salah satu contoh adalah kita mengalami kesulitan komunikasi dengan teman-teman di lapangan. Nah, di lapangan ini kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang formal, itu asumsi atau penangkapan dari teman-teman lapangan bisa berbeda, dan bahkan apa yang sudah kita sampaikan itu harus kita ulang 1-2 kali pun belum tentu apa yang kita mau atau yang kita harapkan itu kadang-kadang bisa terlaksana dengan baik. Nah, kadang-kadang penyesuaian informasi, penyesuaian komunikasi ini juga diperlukan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada beberapa yang terkait dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi di internal maupun eksternal kami. Ini kan saya coba untuk merekomendasikan saran rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama mungkin adalah pengembangan SOP terkait dengan komunikasi. Nah, SOP komunikasi ini bagaimana? Mungkin adalah terkait dengan pendokumentasian dari informasi-informasi laporan maupun frekuensi rapat, dan kemudian penanganan masalah yang ada di lapangan itu selalu kita dokumentasikan dengan baik, sehingga kita ada track record untuk penanganan masalah apabila di kemudian hari muncul kendala atau masalah yang mirip atau yang sama, sehingga kita tidak mengulang-ulang sesuatu hal yang sama. Kemudian yang kedua bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini memang seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya pembelajaran kita memang sudah di eranya digital, tidak lagi dengan analog. Oleh sebab itu implementasi untuk pemanfaatan teknologi informasi ini juga sangat diperlukan. Berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk manajemen atau pengawasan di tempat kerja juga mutlak untuk dilakukan atau diadakan. Kemudian terkait dengan SDM, tentu kita pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini tentu secara berkesinambungan, secara berkelanjutan tentu harus selalu kita upgrade, baik itu dari skillnya, baik itu dari tingkah lakunya atau kemampuan komunikasinya itu sendiri perlu kita adakan untuk upgrade skill kepada SDM yang sudah ada.
agar kemampuan dari sumber daya manusia yang tersedia ini semakin mumpuni dan semakin lebih baik lagi. Kemudian terakhir mungkin terkait dengan evaluasi dan pemantauan berkala. Apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Sistem komunikasi ini memang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Namun ada kalanya segala sesuatu yang kita komunikasikan dan tidak bisa kita laksanakan atau seringkali tidak sesuai dengan yang kita lakukan, tentu kita perlu adanya melakukan evaluasi ataupun semacam tindak lanjut. Kenapa sih informasi atau komunikasi itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau idealnya? Nah, itu perlu kita lakukan agar penyesuaian atau mungkin perbaikan dalam hal komunikasi ini bisa teratasi. Tentu dengan harapan adanya evaluasi itu akan meningkatkan lagi potensi-potensi yang mungkin kurang efektif, sehingga kelancaran terhadap pekerjaan kita juga sangat terbantu. Nah, dengan langkah-langkah yang demikian ini kita harapkan potensi isu-isu komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal yang terjadi di lingkup PT TPA Regional Banjar Bagula ini bisa diminimalisir lagi dan secara umumnya tidak mengganggu dari kinerja pelayanan terhadap stakeholder kita. Mungkin demikian yang bisa Ulu sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.